korban yang mengadu ke LBH Jakarta itu selalu punya prinsip yang sama, dan kami pun selalu menanamkan prinsip yang sama, bahwa mereka pinjam, mereka harus bayar. Di tengah maraknya pinjaman online atau fintech berbasis aplikasi digital, satu persatu permasalahan pun muncul dan belum menemukan solusinya. Menyoal cara penagihan pinjaman online, pada prakteknya sang debt collector tak segan-segan berkata kasar, mengancam si peminjam, hingga menghubungi orang-orang yang ada di kontak ponsel si peminjam uang. Karena kemudahan untuk meminjam uang, banyak orang yang tengah kepepet kebutuhan ekonomi lantas mengajukan pinjaman online untuk mengatasi masalahnya. Tak peduli bunga yang berlipat, ibu rumah tangga ini pun akhirnya terlilit hutang pada 13 aplikasi pinjaman online. Totalnya ada berapa? Ada 12 atau 13 lah. Dengan total tagihannya? Sekitar 10 jutaan. Kenapa Mbak memutuskan untuk pinjam uang ke pinjaman online? Ya karena kan awalnya pasti ada masalah ya Mbak. Namanya orang hidup kan kadang kepepet uang gitu loh. Makanya kemarin sempat tahu pinjaman online. Awalnya nggak tahu kalau ada yang OJK atau tidak. Waktu yang pinjam yang ada basis OJK, semuanya baik-baik aja. Pas yang dapat yang ilegal, ya mulai ada teror-teror. Sampai sekarang Januari 2019 sudah 13. Ya, Sudah 13 aplikasi. 13 aplikasi. Itu gimana sih Mbak cara pengajuannya? Pengajuannya dia cuman syaratnya gampang kok Mbak. Dia cuma minta data-data diri lewat KTP gitu-gitu di foto. Sama data diri kita aja, sama kontak darurat yang bisa dihubungi keluarga. Awalnya mintanya gitu, tapi ternyata kontak kita disadap. Ketika kami tengah berbincang dengan Susi, ponsel milik Susi pun terus berdering dengan adanya panggilan masuk dari sejumlah debt collector yang ingin menagih hutang. Lewat kami nggak butuh carian ibu lagi, dan kami butuhkan ribuan lunasi di hari ini Bu. Iya Pak. Jangan iya aja Bu. Tolong pastikan di jam berapa itu lunasi. Ya udah saya usahakan sore ini ya Pak ya. Bu, kan saya sudah bilang kami nggak butuh usahakan ibu lagi. Kami butuh lunasan ibu. Di jam berapa ibu mau lunasi? Ya kan saya cari dananya dulu, nanti saya janji meleset lagi, bapaknya marah-marah lagi. Hutang memang haruslah dibayar, namun kondisi ekonomi yang tiba-tiba menurun membuat Susi tidak mampu melunasi hutangnya secara tepat waktu. Ya kayak kemarin beruntun lah, mulai dari orang tua sakit gitu kan, ada kerabat yang meninggal, ya kita kan mau nggak mau coba cari gimana gitu kan caranya. Tak jarang, makian dan perbuatan tidak menyenangkan dialami oleh Susi ketika ia belum mampu untuk melunasi pinjamannya tersebut. Dibilang ya, Bu, kalau nggak ngerespon mati aja ya Bu, gitu. Atau kadang katanya ya, silahkan Anda terima, nanti akibatnya akan dicemoohkan sama keluarga, kerabat, dan teman-teman Anda. Anda harus siap malu gitu modelnya. Tapi kan mereka basicnya seperti itu karena Mbak juga telat membayar hutang ya Mbak. Tapi sebenarnya Mbak ada itikat untuk membayar nggak sih Sam? Ya awalnya saya ada Mbak, saya makanya minta solusi gimana kan, atau kalau memang masih bisa dicicil gitu kan. Saya minta waktu sampai sekian hari, ya tetap aja mereka ya seperti itu jawabannya. Pada dasarnya kebanyakan dari mereka mengadu soal tindakan pidana yang mengikuti. Begitu ya, saya harus bilang bahwa pengambilan, pengumpulan, penyebaran data pribadi itu tindak pidana. Fitnah, pengancaman, terus kemudian penipuan, bahkan pelecehan seksual itu juga tindak pidana, begitu kan. Kebanyakan mengadu karena mengalami tindak pidana tersebut. Tapi juga perlu diketahui bahwa mereka pun datang bukan
bukan hanya karena mereka mengalami tindak pidana itu, tapi juga apa yang menjadi penyebab dari tindak pidana itu mereka alami, yakni mereka kesulitan untuk membayar pinjaman-pinjaman tersebut. Tapi semua yang datang ke LBH Jakarta, korban yang mengadu ke LBH Jakarta, itu selalu punya prinsip yang sama dan kami pun selalu menanamkan prinsip yang sama, bahwa mereka pinjam, mereka harus bayar. Pinjaman online marak beroperasi di Indonesia sejak tahun 2013. Awalnya, pemerintah menganggap bahwa perusahaan-perusahaan pinjaman online ini adalah ilegal karena tidak memiliki izin. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melegalkan perusahaan pinjaman online dengan mengeluarkan peraturan tentang layanan pinjam-meminjam digital ini. Namun meski OJK sudah menetapkan aturan, pada kenyataannya perusahaan pinjaman online ini masih melakukan pelanggaran. Karena dari laporan pengguna aplikasi pinjaman online, para nasabahnya masih merasa dirugikan. Di antaranya, debt collector kerap menagih dengan cara mempermalukan, memaki, mengancam hingga memfitnah, bahkan dalam bentuk pelecehan seksual. Perusahaan pinjaman online mengambil data pribadi berupa sejumlah nomor kontak di handphone milik sang peminjam. Penagihan pun dilakukan kepada seluruh nomor kontak yang ada di handphone sang peminjam. Masyarakat perlu memahami resiko bertransaksi dengan fintech ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Mengingat maraknya kasus pengguna fintech lending yang mengeluhkan cara penagihan yang tidak wajar dan bunga yang menggila. Saat ini di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI ada 88 yang terdaftar di AFPI dan semuanya itu adalah peer-to-peer yang terregistrasi di OJK. Jadi semua yang terregistrasi di OJK itu menjadi anggota dari AFPI. Dan kalau dipresentasikan sekitar 60% di sektor produktif dan 40% di sektor konsumtif. Kemudian juga tagihan yang menggulung-gulung, sehingga ini yang sangat membebani dari peminjam. Oleh karena itu kita dari AFPI kita ingin memberikan suatu batasan sehingga kita tidak ingin dianggap sama dengan mereka yang beroperasi secara ilegal. Salah satu contohnya adalah mengenai bunga. Di dalam Code of Conduct kita dinyatakan bahwa bunga maksimal sebesar 0,8% sehari. Nah, ini tentu saja di bawah dari beberapa dari fintech lending ilegal yang memberikan bunga jauh di atas 1% per hari. Sesuai pada hakikatnya, hutang adalah janji yang harus dipenuhi. Oleh karenanya, wajib hukumnya untuk melunaskan pembayaran terkait hutang piutang. Perlu kesadaran dari masyarakat itu sendiri agar lebih bijak mengelola masalah keuangannya. Ya jelas ini kembali lagi ke perilaku masyarakatnya ya. Apabila seseorang ingin meminjam uang untuk kebutuhan yang konsumtif ya, maka ya lagi-lagi pola seperti itu akan terus tidak bisa dihilangkan. Tapi kalau misalnya mengajukan pinjaman untuk hal-hal produktif, katakanlah untuk modal usaha ya atau semacamnya, nah ini kan juga berdampak positif buat seseorang yang ingin melakukan kegiatan usaha.